Shalom guys, hari ini kita mau mendengarkan kesaksian dari ibu yang diberkati Tuhan, bagaimana dia dipulihkan dari sakit penyakitnya kanker payudara, namun Tuhan Yesus menyembuhkannya dan pulih sehat. Sebagaimana Yesus sehat, demikian juga dia sehat. Saksikan video berikut ini. Setelah 12 tahun yang lalu, tahun 2012 saya divonis kanker payudara. Lalu Februari 2012 itu saya melakukan kemoterapi. Kemoterapinya 6 kali, radiasinya 21 kali. Setelah itu saya pikir mungkin umur saya tidak panjang lagi. Lalu saya ajak suami saya bicara dan saya katakan, saya tidak mau dioperasi dan tidak mau di kemo. Karena saya pikir, kalau saya dioperasi atau kemo pun mungkin 10 tahun lagi mungkin saya juga akan mati. Lalu kalau tidak dioperasi dan tidak di kemo pun, mungkin saya pun akan mati juga 10 tahun lagi. Karena pastilah butuh biaya yang besar. Lalu anak saya yang kecil kan masih SD ya, masih SD. Dan waktu itu di rumah tidak ada penolong, tidak ada pembantu rumah tangga. Dan saya bilang sama suami saya, untuk apa ngabisin uang begitu banyak? Lalu pastilah butuh waktu yang juga sangat panjang pengobatannya. Karena kemonya itu kan per sekali 3 minggu, 6 kali. Lalu ada radiasi 21 kali. Waktunya lebih kurang hampir 1 tahun penuh. Saya bolak-balik kemo ya. Lalu saya bilang sama suami saya nggak mau. Saya nggak mau kemo dan nggak mau operasi. Sayang uangnya. Uangnya biar aja untuk anak-anak sekolah. Lalu suami saya nangis. Suami saya bilang, kalau akhirnya dengan operasi dan kemo kamu bisa hidup lebih daripada 10 tahun, kenapa enggak? Apa yang ada bisa kita jual asal kamu sembuh. Lalu saya diam dan saya bergumul. Saya bilang sama Tuhan dalam doa saya nggak mau operasi, dia harus diurus, harus masak untuk bekal sekolah dan lain-lain. Lalu saya bilang sama Tuhan, jadi satu bukti jawaban doa yang saya minta kepada Tuhan, apakah Tuhan izinkan saya operasi dan kemo. Nah, mama saya burung ginting, beberapa hari tinggal di rumah, lalu mau pulang ke Siantar, naik Paradip. Nah, waktu dia naik Paradip itu, dia duduk sebelahan sama seorang anak gadis. Dia ngobrol sama anak gadis itu. Kamu kerja di mana? Gajimu berapa? Ngobrol gitu ya. Terus, mama saya bilang, mau nggak kerja di rumah anakku? Saya mau. Oh ya, kita ketemu lagi di sini ya, di stasiun Paradip hari Minggu. Nah, mama saya waktu itu nggak minta nomor HP anak gadis itu. Tetapi pada hari Minggu, waktu mama mau pulang lagi ke Medan dari Siantar, anak gadis itu datang. Dia tunggu mama di stasiun Paradip. Lalu mama saya pulang sampai ke rumah saya di Medan dengan anak gadis. Saya melihat Tuhan sangat dekat. Tuhan menjawab doa saya. Dengan anak gadis itu ada datang bersama Itin pada waktu itu, saya memahami bahwa Tuhan izinkan untuk saya operasi dan kemo. Lalu saya bilang, Tuhan terima kasih. Tuhan menjawab doa saya, nah saya akan operasi. Nah, saya dioperasi itu di tahun 2012. Masa-masa menjalani kemo tentu tidak mudah. Saya tahu Bapak Ibu pun pasti mengalami masa-masa yang sulit, naik turun ya. Nah, ada satu masa pada saat kemo yang ketiga, HB saya drop di bawah 10, kisaran 9. Lalu dokter bilang saya nggak boleh kemo keempat, HB-nya harus naik dulu. Sementara saya nggak mau lewat waktu kemonya, karena saya pikir wah nanti waktu saya habis sekali. Lalu saya bilang, Tuhan tolong saya. Dan saya percaya Tuhan gak akan tolong saya setengah-setengah. Kalau hal sekecil untuk penolong saja Tuhan jawab dengan mengirimkan nama anak gadis itu Niken ya, dengan mengirimkan Niken ke rumah saya dengan cara yang luar biasa. Masalah HB pasti kecil lah. Lalu saya diinfus Netropil ya pada waktu itu. Lalu HB saya naik 10,5, sedikit saja, 10,5. Tapi akhirnya kemo keempatnya bisa dikerja. Nah, yang saya mau bagi adalah Tuhan izinkan, itulah yang terbaik. Di dalam keterbatasan pemahaman kita terhadap rencana Tuhan yang jauh dan kekal, itulah yang terbaik. Jadi jangan pernah mencurigai Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kesakitan, disitulah Tuhan ada untuk menyatakan kuasanya. Dan saya mengalami itu. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan saya, Mazmur 34 ayat 8 sampai 9. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.